Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu bentuk umum dan solusi umum persamaan diferensial non-homogen dengan metode integrasi beruntun. Persamaan diferensial linear order 2 non-homogen memiliki bentuk umum Y double aksen plus PX Y aksen plus GX Y sama dengan FX. Atau bisa juga D kuadrat Y DX kuadrat plus A1 DY DX plus A0 Y sama dengan FX, di mana FX tidak sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan diferensial linear order 2 non-homogen memiliki solusi umum, yaitu Y sama dengan YC plus YP, di mana YC adalah solusi komplementer atau solusi homogen, dan YP adalah solusi khusus atau solusi non-homogen. Untuk mencari YC, dapat digunakan solusi umum persamaan diferensial linear order 2 dengan koefisien konstan, seperti berikut yang pernah dijelaskan oleh Bapak Rustam 2 pertemuan sebelumnya. Jika akar-akar dari persamaan karakteristik itu yang disimbolkan dengan lambda 1 tidak sama dengan lambda 2, solusi umumnya adalah Y sama dengan C1 E pangkat lambda 1X plus C2 E pangkat lambda 2X. Dan jika dia real dan kembar, maka solusi umumnya Y sama dengan C1 E lambda X plus C2 X E lambda X. Kemudian jika dia kompleks, disimbolkan lambda 1 dan lambda 2 yang sama dengan A plus minus B bilangan imajiner, solusi umumnya Y sama dengan D1E pangkat A plus D imajiner X plus D2E pangkat A minus B imajiner X. Selanjutnya, untuk mencari YP, dapat digunakan solusi umum persamaan diferensial linear order 2 non-homogen dengan metode integrasi beruntun seperti berikut. YP sama dengan E pangkat AX integral E pangkat minus dalam kurung A minus BX yang dikalikan integral E pangkat minus BX dikali FX, DX, dan DX. Ini adalah contoh soalnya. Pertama, jika ada soal, tentukan solusi dari persamaan diferensial Y double aksen minus 2 Y aksen minus 3 Y sama dengan 5. Ke penyelesaiannya, diketahui solusi umumnya adalah Y sama dengan YC plus YP. Sehingga langkah pertama yang dilakukan adalah mencari nilai YC, yaitu Y aksen minus Y double aksen minus 2 Y aksen minus 3 Y sama dengan 5. Diganti variabelnya menjadi lambda kuadrat minus 2 lambda min 3, Y-nya dikasih keluar sama dengan 0. Kemudian yang digunakan yang di dalam kurung ini menjadi lambda 2 dikurang, maksudnya lambda kuadrat minus 2 lambda minus 3 sama dengan 0, yang disebut persamaan karakteristik. Kemudian mencari akar-akarnya, yang jika dikalikan hasilnya minus 3 dan jika ditambahkan hasilnya minus 2, yaitu minus 3 dan 1. Sehingga persamaan karakteristik ini jika dipisah menjadi lambda 1 minus 3 dikali lambda 2 plus 1, di mana lambda 1-nya sama dengan 3 dan lambda 2-nya sama dengan minus 1. Karena real dan berbeda, maka solusi umumnya adalah Y sama dengan C1 E pangkat lambda 1X plus C2 E pangkat lambda 2X, di mana YC sama dengan C1 E pangkat 3X plus C2 E pangkat minus 1X, atau bisa juga pangkat E minus X. Selanjutnya, langkah kedua yang dilakukan adalah mencari nilai YT. Diketahui tadi akar-akarnya adalah minus 3 dan maksudnya 3 dan minus 1. Kemudian disubstitusikan ke bentuk umum solusi umum untuk mencari ini bentuk umumnya tadi, yaitu Y sama dengan E pangkat AX integral E pangkat minus dalam kurung A minus BX dikalikan integral E pangkat minus BX Fx dx
dx lagi. Kemudian dimasukkan yang A sama dengan 3 dan B minus 1 menjadi YP sama dengan E pangkat 3X integral E pangkat minus 3 plus 1X dan integral dikalikan integral E pangkat X dikali 5 dx. Dan yang duluan diselesaikan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kita lihat di sini, yaitu integral E pangkat X 5 dx. Di mana integralnya adalah 5x plus K1 menjadi YP sama dengan YP sama dengan E pangkat 3x integral E pangkat minus 3 plus 1 x menjadi E pangkat minus 4x. Kemudian hasil pengintegralan sebelumnya yang E pangkat x 5 dx adalah 5EX. Maksudnya 5E pangkat X plus K1 dx. Kemudian diintegralkan lagi yang E pangkat minus 4X, 5E pangkat X plus K1 dx menjadi minus 5/3E pangkat minus 3X plus K1X plus K2. Kemudian dikalikan yang E yang di luar ini, yang E pangkat 3X dikali masuk ke dalam menjadi minus 5/3E pangkat minus 3X ditambah 3X menjadi E pangkat 0. E pangkat 0 ini juga hasilnya 1. Jadi minus 5/3 aja. E-nya hilang. Selanjutnya yang K1X dikali E pangkat 3X menjadi plus E pangkat 3X K1X. Kemudian yang K2 dikalikan E pangkat 3X menjadi plus E pangkat 3X K2. Sehingga diperoleh hasil YP sama dengan minus 5/3 plus E pangkat 3X K1X plus E pangkat 3X K2. Langkah terakhir yang dilakukan adalah menggabungkan nilai YC dan YP yang telah diperoleh sebelumnya. Sehingga Y sama dengan YC plus YP, Y sama dengan C1E pangkat 3X plus C2E pangkat minus 1X atau minus X, minus 5/3 plus E pangkat 3X K1X plus E pangkat 3X K2. Itu adalah solusi umumnya. Saya, Pak. Ya, silakan Tri. Saya mau bertanya di bagian yang sama, Pak, yang di bagian awal itu. Di situ kan soalnya Y double aksen dikurang 2Y aksen dikurang 3Y sama dengan 5. Kemudian di langkah yang mencari nilai YC itu, Pak, kok bisa nilai 5 itu jadi 0? Itu tidak ada keterangan di situ diturunkan atau seperti apa, Pak? Ya, silakan Hilmi. Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus. Loh, kemana perginya 5-nya? Nah, gitu dia. Ini yang sedang kita bicarakan adalah persamaan diferensial yang non-homogen. Fx-nya ini tidak sama dengan 0. Nah, untuk mengerjakan bentuk yang seperti ini, kita asumsikan buat sementara, dia adalah persamaan diferensial yang homogen. Dengan kata lain, kita asumsikan dulu dia sama dengan 0. Itulah alasan kenapa solusinya tidak seperti yang sebelumnya. Lihat, solusinya ada dua bagian, ada YC, ada YP. YC itu solusi komplementer atau solusi homogen. Jadi, ketika kita menyamakan dengan 0, maka kita sedang berurusan dengan persamaan diferensial yang homogen. Kemudian, itu kan hanya asumsi buat sementara. Jadi lengkapnya harus kita pahami bahwa dia itu non-homogen, juga harus kita pertimbangkan fx-nya. Buat sementara, diasumsikan dulu dia sama dengan 0, atau kita bekerja seperti persamaan diferensial homogen. Kemudian setelah kita buat dia sama dengan 0, bentuk semula bahwa dia adalah non-homogen. Jadi ketika dia dalam bentuk
homogen berarti kita bekerja seperti di persamaan diferensial dengan koefisien konstan. Ya, dengan koefisien konstan. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu bentuk umum dan solusi umum persamaan diferensial orde 2 non homogen dengan metode koefisien tak tentu. Bentuk umum persamaannya yaitu AX double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan GX, di mana GX itu tidak sama dengan 0. Nah, persamaan diferensial linear orde 2 non homogen dengan metode koefisien tak tentu juga memiliki solusi umum yang sama dengan metode integrasi beruntun, yaitu Y sama dengan YC plus YP, di mana YC ini adalah solusi komplementer atau solusi homogen dan YP adalah solusi khusus atau solusi non homogen. Untuk mencari YC sudah dijelaskan di slide pertama tadi, jadi langsung ke tabelnya aja. Nah, untuk mencari YP dapat digunakan tabel operator atau tabel pemisalan untuk mencari solusi non homogen seperti berikut. Nah, jika bentuk GX-nya adalah konstan, maka kita bisa menggunakan pemisalan untuk YP yaitu A. Dan apabila dia maka kita bisa menggunakan pemisalan untuk YP sama dengan AX plus B. Dan apabila polinom derajat 2, maka kita bisa menggunakan pemisalan bentuk YP-nya sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX dan C. Dan seterusnya sampai 6. Untuk selanjutnya yaitu contoh soalnya. Tentukanlah solusi umum persamaan diferensial non homogen dari Y double aksen plus 3Y aksen plus 2Y sama dengan 5. Nah, untuk menentukannya ada 3. Yang pertama kita menentukan solusi homogennya, yaitu menggunakan persamaan karakteristik, di mana R2 ditambah 3R ditambah 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita faktorkan, maka ini diperoleh R1 ditambah 1 dikali R2 ditambah 2 sama dengan 0, maka didapat R1-nya adalah minus 1 dan R2-nya adalah minus 2. Maka solusi umumnya diperoleh YH C1Y1 R1 X ditambah C2Y2 pangkat R2X, maka YH-nya sama dengan C1 Y1 min X. Min X-nya yaitu R1-nya sama dengan minus 1 ditambah C2Y2 pangkat minus 2X, yaitu R2-nya adalah min 2. Yang selanjutnya yang kedua yaitu menentukan solusi PD non homogennya. GX sama dengan 5. Nah, GX sama dengan 5 berarti dia adalah konstan. 5 adalah konstan. Maka kita bisa menggunakan di tabel yang tadi yaitu pemisalan yang pertama bentuk YP-nya. Bisa dimisalkan YP sama dengan A1. Maka dimisalkan juga 3Y-nya sama Y aksennya, maka diperoleh Y aksen P-nya sama dengan bisa dimisalkan sama dengan 0. Diasumsikan. Dan Y double aksen P sama dengan bisa diasumsikan dengan 0 juga. Maka substitusikan ke dalam bentuk persamaan tersebut. Maka diperoleh dari persamaan Y double aksen ditambah Y aksen ditambah 2Y sama dengan 5. Nah, Y double aksennya yaitu dari persamaan tadi sama dengan 0 ditambah 3 Y aksennya sama dengan 0 dikali 0 ditambah 2A. Y-nya sama dengan tadi A sama dengan 5. Maka diperoleh A-nya sama dengan 5/2. Nah, yang selanjutnya adalah yang ketiga itu menentukan solusi umum PD non homogennya, yaitu Y sama dengan YH ditambah YP. Maka kita tinggal memasukkan dari hasil solusi homogen dan solusi non homogennya. Maka Y sama dengan Y C1 Y1 pangkat min X ditambah C2 Y2 pangkat 2X plus 5/2. Jadi solusi non homogennya itu C1 Y1 min X pangkat min X ditambah C2 Y2 pangkat min 2X plus 5/2. Baik, sini saya lanjut lagi untuk contoh soal dan penyelesaian bentuk umum persamaan diferensial non homogen dengan metode koefisien tak tentu. Jadi contoh soalnya itu tentukan solusi umum persamaan diferensial non homogen Y double aksen
min 5Y aksen plus ditambah 6Y sama dengan 2X min 7. Nah, jadi untuk mencarinya itu terlebih dahulu kita menggunakan persamaan karakteristik, yang dimana dari persamaan yang tadi saya sebutkan tadi, kita bisa asumsikan menjadi R2 min 5R ditambah 6 sama dengan 0. Itu sementara. Kita faktorkan lagi, jadinya R dikurang 2, jadi R dikurang 3 sama dengan 0. Kita dapatkan R1-nya itu jadinya 2, R3 sama dengan 3. Maka solusi dari persamaan karakteristik tadi, YH sama dengan C1Y1 pangkat R1X ditambah C2Y2 pangkat R2X, yang dimana kita masukin yang R1 sama R2-nya itu menjadi YH sama dengan C1Y1 2X pangkat 2X ditambah C2Y2 pangkat 3X. Lanjut. Untuk mencari yang kedua, lalu kita mencari lagi menentukan solusi persamaan diferensial non homogen, di mana GX-nya itu 2X min 7. Maka kita misalkan juga YP-nya sama dengan AX ditambah B, karena ini adalah polinomial yang ke-1. Lalu kita Y aksen P-nya sama dengan A, kita turunkan, terus tuh Y double aksen P sama dengan 0, habis kita turunkan lagi. Nah, kita substitusikan menjadi yang tadi Y aksen min 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan 2X min 7. Kita masukkan yang tadi kita sudah cari. Y double aksennya itu adalah 0 dikurang 5 dikali A dari Y aksennya tadi. Lanjut ke 6 Y-nya kita isi AX ditambah B sama dengan 2X min 7, maka kita dapatkan lagi min 5A ditambah 6AX tambah 6B sama dengan 2X min 7. Kita cari yang sama, yaitu jadinya min 5A ditambah 6B ditambah 6AX sama dengan 2X min 7. Maka persamaan yang kita dapat peroleh yaitu min 5 ditambah 6B sama dengan min 7. Itu adalah persamaan yang pertama. Lalu 6A sama dengan 2 itu adalah persamaan yang kedua. Lanjut. Nah, kita eliminasikan dulu A-nya itu dari persamaan 2. Yang diperoleh 6A sama dengan 2, maka A-nya itu kita dapatkan 2/6 atau A sama dengan 1/3. Kita substitusikan A-nya tadi ke persamaan 1, min 5 ditambah 6B sama dengan min 7, maka min 5 dikali 1/3 ditambah 6B sama dengan min 7. Maka kita dapatkan min 5/3 ditambah 6B sama dengan min 7. 6B sama dengan min 7 ditambah 5/3, yang tadinya min menjadi plus ketika dipindah ruaskan. 6B sama dengan min 16/3. B sama dengan min 16/3 dikali 6. Lanjut, B sama dengan min 16/3 dikali 1/6. Kita ibaratnya mau kita samakan untuk dikalikan. Ya, bentar lagi. Ini B sama dengan min 16/18. Kita kecilkan lagi menjadi 8/9. Maka hasilnya YP sama dengan AX ditambah B sama dengan 1/3X dikurang 8/9. Maka kita tentukan lagi menentukan solusi persamaan diferensial.
Y sama dengan YH ditambah YP, maka Y sama dengan C1 Y1 pangkat 2X ditambah C2 Y2 pangkat 3X ditambah 1/3X dikurang 8/9.